Canon 2470 lensa ini berkode UY sekian 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 sekian. Canon 24105 dengan kode UB sekian sekian sekian. 70200 kodenya UV. Adakah yang paham dengan maksud kode-kode di lensa L-series Canon? Saksikan video berikut. Halo sahabat lensa, bertemu kembali bersama saya di channel ini. Kali ini kita biasa nggak ngomongin yang berat-berat. Mungkin saat ini ada di antara agan-agan yang ingin membeli lensa L-series. Mungkin juga ada di antara agan-agan yang nonton video ini ada yang bingung kenapa harga si A dan si B dengan barang yang sama, dengan kualitas yang sama, itu kok terjadi perbedaan harga yang lumayan jauh. Mungkin perbedaannya 1.000, 1,5, 1 juta gitu ya mungkin ya. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan harga seperti itu? Sedangkan dari kata-kata si penjual masing-masing sama lah, saya anggap sama ya. Misalnya optiknya nggak ada baret, tulisannya masih jelas, karetnya masih bagus, pokoknya kondisi oke. Tapi kenapa di antara dua barang ini terjadi harga yang lumayan berbeda? Oke. Biasanya pedagang itu jual lensa L-series itu ada yang mencantumkan kode produksi lensanya UZ, UU, UW, UY, segala macam lah pokoknya. Itu ada yang mencantumkan, ada yang enggak. Ya. Jadi kemungkinan kenapa yang satu lebih murah, kenapa satu yang lebih mahal, itu jadi untuk kode produksi yang lebih apa ya istilahnya, lebih muda, itu memang harganya sedikit lebih mahal daripada yang kode produksi yang sudah lama. Jadi mereka pun, pedagang pun beli itu lensa lebih sedikit mahal daripada yang agak lama juga. Jadi mereka juga jualnya sedikit lebih mahal karena mereka pun dapatnya lebih mahal. Ini yang terjadi di pedagang. Sekarang buat agan-agan, kembali ke agan-agan masing-masing ya. Kalau agan tanya ke saya, kira-kira mau ngambil yang mana nih Gan? Ngambil produksi yang lebih muda apa yang udah agak lama? Itu terserah ke agan. Saya nggak berani bilang yang tahun muda ini pasti lebih oke. Belum tentu juga. Yang kode lama itu pasti jelek, belum tentu juga ya. Tapi kita nggak usah membahas itu bukan di ranah saya ya. Jadi saya lebih baik memberi sedikit agan patokan dari mana kita bisa melihat lensa itu diproduksi tahun berapa ke tahun berapa, dan apa maksudnya tulisannya itu. Saya lebih baik memberi agan itu saja. Oke, sekarang kita membahas kode dari lensa Canon L-series ini. Tapi sebelum kita bahas ini, saya kasih tabel di sini, tulisan di sini, masing-masing kodenya. Silakan agan-agan, terserah agan-agan mau screen capture terserah, mau direkam juga terserah, nggak apa-apa. Ini kode-kodenya.
Oke ya, agan-agan silakan screen capture. Apa agan-agan mau catat terserah. Kita coba yang ini dulu ya, kode yang di 2470 ini dulu. Dari kode yang banyak ini, nggak usah pusing, nggak usah ngeliat angka yang di sini. Agan-agan cuma lihat kode UY-nya aja. Oke, UY. U ini berarti dia kalau yang di tabel yang agan-agan screen capture yang saya kirim tadi, itu menandakan dia diproduksinya di pabrik di mana. Kalau yang saya kasih tadi, berarti kalau U ini dari Utsunomiya. Nanti kalau ada yang lensanya, tapi jarang sih, paling banyak di Indonesia tuh, di Asia, di Indonesia lah ya, U itu paling banyak U. Ada yang kalau misalnya F itu berarti dari Fukushima. Kalau O, Oita. Tapi yang paling banyak itu U. Berarti ini dibuatnya di Utsunomiya. Ya, yang paham Jepang komentar di bawah. Oke. Kode kedua Y. Ya, kode kedua Y. Oke. Kalau saya sendiri sih ini saya save di memo. Agan-agan nggak usah pusing tinggal ngeliat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E. Biasanya sih yang paling banyak di Indonesia itu Z, Y, X, W. Nah, berarti kalau Y, ini Y ya, Y berarti dia di tahun 2010. Nanti kalau udah habis ini dia kembali lagi ke sini, ke A lagi. Nah, sekarang juga udah banyak juga yang sudah ke produksi UB, UC. Berarti sekarang itu kalau dia udah ke UB, berarti dia 2013. Oke. Berarti yang dua huruf kedua itu menentukan tahun berapa itu lensa dibuat. Oke. Ini sekarang UB. Nah, UB kan U berarti tetap Utsunomiya. B-nya berarti di ini lensa dibuatnya itu 2013. Oke. UV. UV. Berarti lensa ini dibuat 2007. Kurang lebih seperti itu sih, Gan. Nggak ribet-ribet amat. Cuma mungkin nggak ada yang mau ngasih kode produksi ini, nggak ada. Silakan agan-agan screen capture, silakan agan-agan buat patokan agan mau beli lensa ke depannya. Silakan dipelajari kode masing-masing lensa yang akan agan beli. Kalau ditanyakan ke saya, apakah kode produksi itu patut diutamakan? Itu kembali lagi ke agan masing-masing. Tetapi kalau saya pribadi, yang namanya lensa ya, itu kurang lebih sama kayak mobil. Jika sudah terlalu lama, begitu agan mau beli itu lensa, agan kebagian sisa-sisa yang agan-agan itu ke tukang servis, kurang lebih seperti itu ya. Tapi jangan dipatokin semua seperti itu. Jadi agan-agan tetap positive thinking aja. Kalau agan-agan itu misalnya kita nggak tahu kalau secara udah pastinya itu tahunnya itu memang lebih muda, itu memang menjadi patokan agan. Kalau misalnya ini lebih muda berarti lebih oke. Tetapi yang tua ini, yang lebih lama ini kode produksinya itu belum tentulah itu lebih jelek atau lebih bagus, lebih jelek daripada si kode yang lebih muda, itu belum tentu. Tetapi kalau agan-agan tanya ke saya, apakah itu pengaruh? Jawabannya, iya pengaruh. Jadi gini, semua lensa, sehebat-hebatnya agan itu perawatan, dalam arti kata, lensa saya taruh selalu di dry box. Oke, saya anggap lensa agan enggak berjamur.
udah puluhan tahun nih, saya anggap nggak berjamur ya. Oke. Tapi agan-agan jarang pakai. Saya jarang pakai kok. Oke. Berarti udah hebat banget nih ya. Agan-agan dapat cuan banyak nih kalau beli lensa kayak gitu. Ketiga, apakah lensa itu lebih bagus daripada lensa yang sering dipakai? Secara fisik, otomatis dia lebih bagus. Kenapa? Karena dia karet-karet segala macam, tulisannya otomatis dia pasti lebih lebih jelas karena jarang dipakai. Tetapi secara fungsi itu terkadang lensa yang jarang dipakai itu justru yang namanya komponen di dalam lensa itu kan elektronik. Di dalam komponen itu sendiri banyak yang part-part yang seharusnya itu memang harus digerakkan tetapi nggak pernah dipakai. Contoh spare part yang ada umurnya lah ya, yang ada umurnya walaupun agan jarang pakai, kok lensa saya error. Contoh fleksibel. Fleksibel ini kalau semakin lama itu tuh getasnya itu ya getas ya. Jadi secara nggak sadar kalau agan-agan lihat ini contoh nih, ini fleksibelnya bagus. Agan-agan mungkin lihat di sini sih bagus, tetapi kalau ini saya bengkek, saya beginiin, set tuh. Ini sebenarnya sudah putus. Biasa juga ada juga di lensa yang sudah terlalu lama itu dia udah retak-retak, ininya udah retak, jadi fleksibelnya putus. Biasanya kalau fleksibel putus itu dia akan error. Itu dari fleksibel. Kedua, dari motor USM. Ini jadi ini barang ini ada masanya ya, ada masanya. Jadi nanti suatu saat agan-agan lensanya sedikit lama, fokusnya lama, itu dia bekerjanya ya karena ini ultrasonik ini bekerjanya secara elektromagnet. Jadi min plus di sini menggerakkan fokus di sini. Jadi itu suatu saat dia bisa lemah ya. Bahkan ada yang sampai bener-bener mati. Nih, ini contoh USM yang udah mati banyak. Jadi itu pengaruhnya juga. Ada yang bertanya juga, kalau lensa yang terlalu lama itu memang pengaruh kan ke ketajaman lah ya, ketajaman. Saya anggap agan-agan nggak menghiraukan autofocus, tapi ketajamannya pengaruh nggak kan? Ada yang bilang nggak pengaruh kok, ada yang bilang pengaruh. Agan-agan tambah bingung kan? Saya kalau agan tanya ke saya pengaruh nggak sih lensa yang lama itu, jawabannya iya pasti pengaruh ketajamannya. Apalagi kalau lensa L series agan-agan servis, begitu error 01 servis, yang servis nggak dikalibrasi ulang, itu otomatis setelannya sudah lari. Saya anggap misalnya agan-agan nggak servis misalnya saya nggak pernah servis gan, tapi kok kayaknya kurang tajam ya, kok bisa ya? Jadi agan-agan mungkin ada yang bertanya seperti itu ya, kok lensa saya kurang tajam ya kan? Perasaan ini lensa nggak pernah gua servis, sering saya pakai sih oke aja, tapi kok semakin lama kok semakin kurang tajam ya? Ya mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Jawabannya kok bisa? Ya bisa. Jadi gini, ini buat agan-agan. Jadi lensa itu kan agan-agan kan dari 24 ke 70, 24 ke 70, 24 ke... Ini terus main kan? Main terus. Dikaliin sehari itu berapa kali agan main zoom. Dikaliin sebulan, dikaliin setahun, dikaliin umur lensa agan. Terus seperti ini. Ini juga ke atasnya juga sama. Seperti ini. Ya. Jadi semua lensa itu rata-rata itu dia tuh bekerja di antara selongsongan sampai ke dalam yang kecil. Itu tuh biasanya banyak kolar-kolar. Kolar-kolar itu dari plastik. Nah, seperti ini deh. Nih. Ini kan otomatis semakin lama ini kanan kirinya ini plastik ini nih akan semakin menipis. Jadi nanti lensa agan begitu agan posisi lensa di kamera agan taruh ke bawah begini, itu tuh dia akan ngelos, langsung keluar ringan sekali ya. Jadi dia nggak bisa nahan. Nah itu biasanya memang collarnya sudah longgar. Tapi ada orang yang
demennya memang nggak mau berat. Ada yang kayak gitu, minta dientengin, ada. Tapi di luar itu semua, yang tadi kita kembali lagi kenapa lensa saya bisa kurang tajam. Pertama dari kolarnya itu, lama-lama yang namanya plastik ketemu dudukan besi ini kan lama-lama dia akan nih seperti ini nih, agak-agak sedikit, mungkin agan-agan yang punya lensa 2470 silakan pegang depannya. Itu pasti memang dia ada sedikit jarak main dek-dek-dek itu memang ada. Tetapi kalau kolar yang sudah tipis, dia tuh godaknya itu tuh banyak sekali, duk 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 gitu. Nah, pada saat mungkin agan-agan pas tes ya. Misalnya main di 70 deh, misalnya main di 70, cepret, wih tajam ya. Ntar agan pas foto yang kedua cepret, kok kurang tajam? Tadi perasaan tajam. Nanti tajam lagi, tajam lagi, tajam lagi, enggak lagi. Yaitu karena kolar yang 3 ini tuh sudah longgar, jadi mungkin pada saat agan foto yang pertama tajam tadi, tangan agan ini kemungkinan memegang si besi yang seberat ini, jadi posisinya ketolong, jadi naik ke atas. Sedangkan yang agak sedikit kabur tadi, agan nggak pegang besinya, set, jadi dia turun ke bawah lagi gitu loh. Ya, itu yang pertama, jelas-jelas itu yang pertama ini. Jadi semuanya itu ada plastik ini kan bekerja terus dia di selongsongan itu, dikaliin aja pemakaian agan gimana itu tidak berpengaruh ke hasil ya. Nah, ini ada lagi, ini kolar atas ini kolar fokus nih, ini namanya kolar fokus. Ini 2470 ini kelemahannya itu biasanya di sini. Kebanyakan itu kolarnya ini tipis sekali, jadi sering waktu yang lama, apalagi Indonesia kan tropis, di mana kelembapan udara kita itu sampai di atas 70% ya. Ini gampang banget getes. Jadi kadang ada agan servis ke saya itu nggak tajam, sebetulnya ininya rata-rata patah. Jadi dia udah nggak ada lagi. Jadi ininya posisinya bener-bener oblak dia. Ini ada 6, atas 3, bawah 3. Itu yang jelas-jelas yang bisa membuat lensa agan tidak menjadi tajam. Banyakan orang juga gantiin kolar yang ini tuh pakai lensa apa gitu ya. Yang penting dia nggak godak. Sebetulnya itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan kolarnya dia. Itu ukurannya pasti beda. Oke. 1, 2, 3 udah pasti itu semua. Silakan agan pertimbangkan betul apa enggak. Jadi ya nggak ada salahnya juga agan-agan jadi tahu, oh ternyata kode L series itu begitu. Soalnya banyak yang nggak ngasih tahu juga itu kode. Kira-kira itu dulu deh buat agan-agan ya yang ingin belajar, yang ingin tahu kode-kode lensa di Canon L series. Kiranya itu aja yang dapat saya bantu. Yang mau subscribe silakan di sub, yang nggak juga nggak apa-apa. Oke agan-agan, sehat semua, sehat selalu. Terima kasih.